langsung membuka ke, kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs. Bab tentang riyadah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs. Yang lebih tepat riyadhatun nafs. Karena tazkiyah itu bagian dari riyadah. Apa arti riyadah? Riyadah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua. Supaya si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya namanya riyadhatun nafs, riyadah. Nah, riyadah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak, Ibu, Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun, subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan Alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya. Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah dua keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru, ini bagian dari riyadhatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya qalbu. Qalbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya qalbu itu. Jadi qalbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya qalbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi qalbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan kalbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong. Kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan
jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar, buang air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat, berarti dia belum paham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas arasy, Allah di atas arasy, atau Allah cuma menguasai arasy. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu arasy itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya. Ya. Padahal Allah bermaksud menyebut arasy bukan untuk kita berdebat. Ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita nggak akan bahas begitu, Pak. Ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini nggak pernah dibahas oleh para asatis, para dai sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia nggak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya nggak? Udah tahu Pak riwayat siapa Pak? Nggak tahu kan? Tuh kenapa tuh nggak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, al-mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini utammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha, atau lafaz sejenisnya mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini
meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng, Mbak, tapi kita omongin, dasar lo pengemis, gimana, Mbak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak, inilah yang akan mempertahankan ini amal naik nggak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyala-nyalain orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal, berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan ini, Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya.